Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan April ini kita membahas tema besar yaitu The Sign of the Cross. Kita akan belajar tentang salib Kristus karena ini sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau saudara jadi Kristen, saudara tidak memahami tentang salib Kristus, maka sebenarnya kita belum menangkap esensi, belum menangkap hal yang penting, yang sentral dari iman kekristenan kita. Dan hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah arti dari salib Kristus. Ya, jadi tema yang akan kita bahas pada pagi ini adalah apa saudara? Arti dari salib Kristus. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, kita akan saksikan sebuah video tentang penyaliban Tuhan yang saya ambil dari gereja New Creation Church. Kita saksikan bersama-sama peristiwa penyaliban Yesus itu. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.
Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati berkorban bagi setiap kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, memang di dalam kekristenan dan Injil, berita sentralnya adalah tentang salib. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita sebagai anak Tuhan yang mengaku dirinya orang Kristen tidak memahami tentang intisari dari salib Kristus, maka kita sebenarnya belum menangkap apa yang menjadi pusat dari iman kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23a, Rasul Paulus berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang, apa saudara? Disalibkan. Jadi Paulus mau berkata inti Injil yang kami beritakan itu adalah Kristus yang disalibkan. Di dalam ayat yang lain, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, Rasul Paulus juga berkata bahwa pusat dari iman dan berita Injil adalah salib. 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, hari ini saudara-saudara, kita dalam suasana menyambut Jumat Agung, besok hari Jumat, dan juga hari Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Hari ini kita akan khusus belajar apa sih arti dari salib Kristus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang arti dari salib Kristus. Dan supaya mudah diingat, saya kasih singkatan 3P. Apa saudara? 3P. Mari kita mulai dengan P yang pertama. Yang pertama, salib itu adalah pengganti. Salib adalah pengganti. Mengapa salib saya sebutkan sebagai pengganti? Karena di atas kayu salib itu terjadi yang namanya proses penggantian. Sebenarnya yang harus berada di atas kayu salib itu adalah kita. Kitalah yang harus berada di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa kita. Tetapi kita melihat di dalam video tadi proses penyaliban Yesus bahwa yang tergantung di atas kayu salib itu bukan kita. Tetapi Yesus yang tergantung di atas kayu salib karena Yesus menggantikan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, pada awalnya murid-murid Yesus nggak memahami hal ini. Bahwa Yesus memang harus naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Saudara bisa melihat berulang-ulang dalam proses penangkapan Yesus. Petrus berusaha supaya Yesus tidak disalibkan. Dalam peristiwa yang lain intinya Petrus mau menyelamatkan tanda kutip Yesus dari salib. Karena apa? Karena Petrus tidak memahami bahwa Yesus harus jadi pengganti untuk naik di atas kayu salib. Tetapi kemudian dalam perkembangannya Petrus kemudian mulai menangkap hal tersebut. Kita bisa menemukan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Rasul Petrus berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di sini kita bisa membahas banyak kebenaran. Tapi saya ingin saudara perhatikan kalimat yang pertama. Di dalam kalimat yang pertama dikatakan apa di situ? Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosanya siapa? Dosa kita. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Yesus di atas kayu salib itu bukan memikul dosanya sendiri. Karena Yesus pribadi yang sempurna dan tidak berdosa. Tapi dia di atas kayu salib, dia pikul dosa kita. Jadi Yesus ada di atas kayu salib menggantikan kita. Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dikatakan begini. Sebab juga Kristus
telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi perhatikan saudaraku kalimat pertama, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosanya siapa? Dosa kita. Lagi-lagi dosa kita. Karena memang Yesus di atas kayu salib menggantikan kita. Salib artinya terjadi penggantian di sana. Yang lebih luar biasa lagi, jauh sebelum Yesus lahir, di dalam perjanjian lama, seorang nabi telah menubuatkan proses penggantian itu. Nama nabi itu adalah Yesaya. Kita bisa menemukan nubuatan Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi waktu Yesus itu teraniaya bahkan tergantung di atas kayu salib, itu sebetulnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dia menggantikan kita. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi di sini jelas Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus mengalami semua hal itu karena dia menggantikan posisi kita. Betapa luar biasanya apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tetapi mungkin saudara-saudara, ayat yang paling jelas menyatakan proses penggantian itu dan diungkapkan dengan singkat, itu kita bisa menemukan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, terus baca sama-sama. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara melihat di sini bahwa salib artinya terjadi penggantian di sana. Saya nggak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh Yesus. Kita nanggung dosa sendiri aja rasa berat. Ini dosa seluruh dunia ditimpakan pada Yesus. Satu hal yang sangat berat. Makanya kalau saudara menelusuri 1 hari sebelum Yesus disalib, atau malam sebelumnya, karena besoknya Yesus disalib, Yesus sudah bisa membayangkan, wah bebannya luar biasa berat. Makanya di dalam Markus 14 ayat 33 sampai 34, saudara bisa merasakan beban pergumulan Yesus di Taman Getsemani, di mana besoknya dia akan disalib. Saya bacakan. Yesus bilang begini, hatiku sangat sedih. Seperti apa? Mau mati rasanya. Yang ngomong begini siapa saudara? Ini orang stres berat loh nih. Yang ngomong gini siapa? Kok gak berani jawab? Yang ngomong gini siapa? Siapa yang berani ngomong bahwa ini yang ngomong Yesus? Angkat tangan. Lu kok gak berani? Saudara, kalau orang gak memahami teologi dan firman Tuhan dengan benar, bingung. Tapi ini yang ngomong Yesus. Stres berat. Sampai Yesus berkata, aku seperti mau mati. Selama ini yang kelihatan adalah kehebatannya, keilahiannya. Karena jangan lupa dalam satu pribadi yang namanya Yesus, Yesus itu 100% Allah. Tapi Yesus juga 100% manusia. Yang nangkep katakan amin. Selama ini yang kita lihat adalah keilahiannya.
ombak bergelora, ya, angin ribut yang luar biasa, semua ketakutan. Yesus hanya berdiri dan menunjuk, diam, tenang. Dan ombak itu tiba-tiba diam, tenang. Luar biasa. Lazarus yang sudah mati beberapa hari, sudah di dalam kubur. Yesus hanya berkata, Lazarus keluar. Lazarus ini mayat, saudara, udah berhari-hari mati. Bisa bangkit kembali, keluar dari kubur hidup. Wow, luar biasa. Yesus menumpangkan tangan atas orang buta dan orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Yang selama ini kita melihat luar biasa keilahiannya. Tapi di Taman Getsemani, waktu dia akan menghadapi salib, dia tahu beban seluruh dosa dunia ditimpakan kepadanya. Yesus stres berat sebagai manusia. Alkitab berkata dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan Yesus bilang, ya Bapa, jikalau boleh, biar cawan ini berlalu daripadaku. Karena kengerian yang luar biasa. Tapi Yesus juga berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, sampai Allah Bapa kirim malaikat. Nanti baca di rumah. Untuk apa malaikat dikirim? Kasih kekuatan pada Yesus. Dan waktu dia makin sungguh-sungguh berdoa, sampai Yesus keluar keringat. Dan Alkitab mencatat keringatnya seperti apa? Seperti tetesan darah. Itu bukan seperti, saudaraku, tapi memang keringat Yesus itu campur darah. Menurut penyelidikan dokter, orang dalam puncak stres yang terberat, semua pembuluh darah kecil di bawah permukaan kulit itu pecah semuanya. Dan waktu Yesus berdoa sungguh-sungguh, keluar keringat, itu campur darah. Jadi waktu keluar itu merah darah. Karena apa? Keringat campur darah. Kita kalau doa bukan keringetan, tidur. Amin. Amin, besok aminnya. Yesus dalam pergumulan menanggung dosa seluruh dunia, saudara. Sampai keluar keringat, pembuluh darahnya pecah, keluar keringat campur darah. Kenapa? Ada pergumulan yang luar biasa. Seluruh dosa dunia ditimpakan padanya. Saudara nonton video tadi, kalau teliti saudara pasti membaca salah satu perkataan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang gak ngerti bilang, tuh Allahnya ninggalin dia. Padahal saudaraku pengertiannya adalah pada waktu seluruh dosa dunia ditimpakan pada Yesus. Maka pada titik itu Yesus menjadi pribadi yang paling najis. Yesus menjadi pribadi yang paling berdosa. Di titik itu Allah Bapa memalingkan mukanya. Dan Yesus itulah kesengsaraan yang terbesar yang Yesus alami ketika apa? Dia ditinggalkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia menanggung dosa seisi dunia, termasuk dosa saudara dan dosa saya. Betapa luar biasanya apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Saya mencari sebuah cerita untuk menjelaskan tentang proses penggantian ini. Dan saya teringat cerita lama yang sampai sekarang saya sulit mencari pengganti dari cerita lama itu. Saya pertama kali mendengar kisah ini, kisah proses penggantian ini ketika saya remaja, saudaraku. Ada kisah tentang dua orang saudara kembar. Ada orang yang kembar tapi gak gitu mirip. Ini kembarnya kembar yang betul-betul persis. Posturnya, wajahnya, semuanya mirip, saudara. Hanya mereka itu beda dalam jalan hidupnya. Sang kakak menjadi orang hebat terkenal dan jadi hakim yang diakui hakim yang adil, hakim yang bijaksana, hakim yang memegang kebenaran dan gak bisa disuap. Hakim ini terkenal di seluruh negeri. Tetapi sang adik walaupun dengan wajah yang sama, postur yang sama, beda jalan hidupnya. Sang adik menjadi orang terkenal, tapi bukan karena hebatnya dan baiknya. Dia penjahat, perampok, pembunuh yang terkenal.
Singkat cerita, dalam satu peristiwa sang adik penjahat besar itu tertangkap. Ditahan. Lalu akan diadili, disidangkan kasusnya. Seluruh masyarakat bertanya-tanya, kira-kira siapa hakim yang akan dipilih untuk menghakimi penjahat kelas kakap ini. Dan akhirnya pertanyaan masyarakat terjawab. Karena yang ditunjuk menjadi hakim itu, saudaraku, adalah sang kakak. Yang memang terkenal reputasinya sebagai hakim yang adil, berani dan tegas. Singkat cerita, persidangan dimulai. Dan semua bukti dan semua hal disampaikan. Akhirnya sang hakim yang adil, kakak itu, kakaknya sendiri, mengetokkan vonis. Si penjahat kelas kakap ini dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Karena ini cerita zaman dulu, bukan ditembak tapi digantung. Dan kemudian sambil menunggu eksekusi, dia dipenjara. Sang adik gak bisa terima. Kenapa sang kakak begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada dia? Malam itu, saudara-saudaraku, sebelum besoknya dia dieksekusi, sang kakak dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang hakim, itu inspeksi mendadak ke penjara. Besok akan ada eksekusi hukuman mati. Semua penjaga penjara mengenal dia hakim yang terkenal. Dengan pakaian kebesarannya semua hormat, saudara. Sang hakim masuk penjara dan langsung menuju sel tempat penjahat besar itu yang besok akan dieksekusi. Pintu penjara, selnya dibuka. Dan si hakim ini masuk. Si adik melihat kakaknya datang kaget, saudara. Sang kakak berkata, kamu gak usah bicara apapun, saya mau bicara dulu. Atas nama keadilan, aku telah memutuskan hukuman mati kepadamu. Tetapi atas nama kasih dan sebagai seorang kakak yang mencintai kamu, malam ini saya datang kepada kamu. Saya ingin menggantikan posisi kamu. Wajah kita mirip, postur kita mirip. Kalau kita bertukar posisi tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi satu pesan saya, kata sang kakak. Ketika engkau keluar dari penjara ini, jangan lagi hidup dengan cara yang lama. Aku memberi kesempatan engkau hidup supaya engkau bisa memperbaiki hidupmu. Ayo adikku, kita bertukar pakaian. Sang kakak, hakim yang terkenal hebat itu membuka pakaian hakimnya. Diberikan kepada adiknya, sang adik walaupun nangis pelok-pelokan tapi dia juga buka bajunya, dikenakan kepada kakaknya. Dan malam itu tidak ada seorang pun yang tahu bahwa yang keluar dari penjara itu bukan si hakim, tapi yang keluar dari penjara itu adalah si penjahat itu. Keesokan harinya, hukuman eksekusi, hukuman mati itu dilakukan dan semua masyarakat senang karena keadilan ditegakkan dan penjahat kelas kakap akhirnya dihukum mati dan mendapatkan hukumannya. Semua orang senang. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya yang digantung itu, dihukum mati itu adalah sang hakim yang adil itu. Kisah ini begitu tepat menggambarkan peristiwa penyaliban. Atas nama keadilan dan hukum, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Kita semua harus dihukum karena dosa kita. Tetapi atas nama kasih Tuhan yang begitu besar, dia datang menjelma jadi manusia. Namanya Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menggantikan saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu dihukum. Di atas kayu salib itu, Yesus sudah menggantikan, menanggung semua hukuman dosa kita. Itu sebabnya yang percaya kepada Yesus gak perlu dihukum. Dia punya hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, P yang pertama, salib itu artinya terjadi penggantian atau dia menjadi pengganti kita. Yang kedua, P yang kedua, di atas kayu salib terjadi yang namanya pengampunan. Lewat salib kita diampuni. Salib Kristus memiliki arti pengampunan. Bisa ditayangkan ayatnya Matius 26 ayat yang ke-28.
Firman Tuhan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Di atas kayu salib terjadi pengampunan dosa. Lewat kuasa darah Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, dosa kita sudah diampuni. Yang percaya katakan amin. Saudara, mungkin kita yang sudah lama dalam Tuhan menganggap ini sesuatu yang biasa. Tapi saya ingin katakan, pengampunan dosa adalah sesuatu yang luar biasa. Di Jakarta saya ketemu dengan banyak orang yang dihantui oleh perasaan bersalah. Mungkin masa lalu yang gelap dengan begitu banyak kesalahan di masa lalu membuat orang itu seringkali terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa melupakan kesalahan dan dosa masa lalu. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau Tuhan mengampuni kita lewat kuasa darah Yesus, maka Tuhan mengampuni dan melupakan semua dosa kita. Yang percaya katakan amin. Beda sama keluarga kita, saudara kita atau tetangga kita mengampuni kita. Mereka bilangnya apa? Gua ampuni salah lu. Tapi gua inget-inget 7 turunan. Ngampuni tapi enggak lupakan. Tapi kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Dan ini yang saya beritakan kepada saudara, bahwa kita tidak perlu dibebani dengan dosa masa lalu. Berita baik yang saya sampaikan lewat mimbar ini adalah lewat kuasa darah Yesus yang tercurah sepanjang proses penyaliban. Bahkan sampai Yesus tergantung di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Seorang psikiater bernama Karl Menninger, dia berkata, jika kita bisa meyakinkan pasien rumah sakit jiwa bahwa dosa mereka telah diampuni, pastilah 75% dari pasien-pasien itu akan keluar keesokan harinya. Apa ini maksud oleh psikiater ini? Ada banyak orang dihantui rasa bersalah dari masa lalunya, membuat dia stres. Dan banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Entah salah investasi dan penuh penyesalan. Seandainya aku gak beli itu, aku gak bakal bangkrut. Seandainya aku gak mengembangkan bisnisku, aku gak akan bangkrut. Seandainya aku gak pakai mobil ini, anakku gak bakal mati. Seandainya aku tidak melakukan ini, istriku tidak akan kabur. Ada banyak hal dari masa lalu kita yang membelenggu kita. Seorang ayah pencinta mobil, ini kisah nyata, saya pernah saksikan, saya pernah ceritakan juga. Yang berusaha keras menabung untuk bisa membeli sebuah mobil dambaannya, saudaraku. Dan kalau orang memang hobi mobil, ya begitu dia dapat mobil, tiap hari itu bisa dicuci 2 kali. Sampai banyak istri protes. Ini Pak, mobil ini sudah jadi istri kedua. Istri pertama aja jarang dielus-elus. Ini mobil tiap hari 2 kali dielus-elus. Nah satu hari saudaraku mobil itu dalam garasi dan si ayah ini, si suami ini lagi pergi. Bekerja, berbisnis. Keluarga ini punya anak kecil umur 5 tahun. Di bawah 5 tahun bahkan. Anaknya nurun, bapaknya hobi mobil. Bapaknya mobil beneran, anaknya mobil-mobilan. Jadi anaknya punya banyak mobil yang kecil-kecil, dari kecil sampai agak besar. Hari itu dia mainan mobil, ngeng di lantai. Jalan-jalan terus akhirnya sampai ke garasi, masuk garasi. Ini anak kecil gak ngerti saudaraku. Jadi mobilnya ditempelin di mobil ayahnya, ngeng, muter-muter. Baret semua. Sore-sore sang ayah pulang. Seperti biasa, dia belum ketemu istrinya, langsung ketemu mobilnya. Dia masuk garasi dan dia lihat mobilnya, sang ayah kaget saudara. Kenapa? Dia melihat mobil yang dia cintai, yang dielap 2 kali sehari, itu baret-baret semua. Walaupun baretnya gak terlalu dalam, tapi dia merasa mobilnya rusak berat. Dia marah naik darah, dia teriak, "Mah, siapa yang rusak mobil saya?"
Istrinya datang lari-lari ketakutan. Bukan saya Pak, bukan saya. Siapa yang rusak mobil saya? Anaknya keluar, saudaraku, kecil. Dia ini polos. Saya papi tadi mainan mobil-mobilan. Dia ketawa-ketawa, dia masih seneng gitu saudara. Papinya marah. Kamu anak nakal. Mana mobilnya? Mana yang bikin rusak mobil papi? Bawa mobilnya segini. Mana tangan yang nakal? Taruh di meja. Taruh di meja, ini tangan kecil-kecil saudara. Anak hampir 5 tahun. Ini ayah kayak kesurupan saudaraku. Mobil yang segini dipegang, dipukulin ke jari anaknya. Buak, buak, tangan nakal. Kayak kesurupan. Sampai mami bilang, udah pak. Ini hancur saudara. Tapi dia nyesel, tapi dia berlagak galak gitu. Bawa ke dokter. Wow, dibawa ke dokter. Periksa. Dokternya lihat, ini kena apa nih, tangan kegiles apa? Gimana mungkin, ini hancur nih jari. Cepat bawa ke rumah sakit dioperasi. Sampai di rumah sakit nggak bisa selamatkan, 3 jari diamputasi sudah. Selesai anaknya sadar, diperban kan posisinya. Ini anak lihat papinya terus, papi sorry ya saya nakal. Terus ngomong-ngomong, kapan tangan dedek numbuh lagi? Dia pikir jari bisa numbuh lagi gitu. Saudara tahu, waktu sang ayah dengar anaknya bilang, kapan jarinya dedek numbuh lagi? Papinya nggak tahan nangis saudara. Nangis luar biasa. Tapi ini memang papinya temperamental. Dia nggak bisa menguasai dirinya, begitu dia nyeselnya saudara. Yang dia lakukan apa? Dia ngambil jalan pintas, minum baygon, bunuh diri. Mati saudara. Satu kisah yang menyedihkan. Ada orang yang begitu dihantui rasa bersalah. Ada yang masuk rumah sakit jiwa. Makanya tadi psikiater bilang 75% kalau orang bisa diyakinkan bahwa dia sudah diampuni dari masa lalunya, 75% orang akan keluar dari rumah sakit jiwa. Kenapa? Begitu banyak orang yang dihantui oleh rasa bersalah. Saya nggak tahu saudara mungkin punya masa lalu. Masa lalu yang gelap, kesalahan dalam keluarga, kesalahan kepada istri, kesalahan kepada suami, kesalahan kepada anak-anak saudara. Berita baiknya adalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, Dia mengampuni dosa saudara hari ini, tapi Dia juga mengampuni dosa saudara masa lalu saudara. Dan Dia mengampuni dosa masa depan saudara. Dan kalau Yesus mengampuni, Dia melupakan masa lalu saudara. Berita baik hari ini adalah bahwa salib artinya semua dosa kita sudah diampuni. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, P yang ketiga adalah penebusan. P yang pertama adalah penggantian, P yang kedua adalah pengampunan, P yang ketiga adalah penebusan. Di atas kayu salib terjadi penebusan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh apa saudara? Darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sini kita bisa menemukan kata penebusan. Dan itu terjadi lewat darahnya. Kata penebusan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata apolutrosis. Apolutrosis ini satu kata khusus yang hanya dibicarakan di pasar pada waktu itu. Saya tulis di situ berasal dari pasar di masa itu, di mana para budak dibeli dengan sejumlah uang. Jadi pada zaman itu kalau saudara pergi ke pasar, di situ ada bangsal-bangsal dan ada blok-bloknya. Ada blok tempat orang jual daging.
Ada blok tempat orang jualan sayuran. Ada blok tempat orang jual buah-buahan. Ada blok tempat orang jualan budak. Jadi manusia yang tidak punya hak atas dirinya sendiri, yang diperjualbelikan seperti barang, itu namanya budak. Dan pada zaman itu kalau orang butuh budak akan pergi ke pasar, lalu di situ akan ketemu satu blok di mana orang-orang dirantai. Nggak bisa lari. Kalau budaknya galak, suka ngelawan atau mau kabur, dikerangkengin, dimasukin kerangkeng, saudaraku. Lalu orang bisa belanja. Yang ini berapa? Yang itu berapa? Oh, saya suka yang ini nih, kayaknya kuat nih. Ini buat ngapain bisa nih? Ya saya mau beli ini. Tawar menawar. Pas harganya, istilahnya ditebus. Apolutrosis. Tahukah saudara ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu bagaikan dia bawa darahnya, karena kita ditebus lewat darahnya tadi. Kemana? Kepada iblis. Kenapa? Karena saudara semua yang berbuat dosa, Alkitab berkata, setiap orang yang berbuat dosa, dia hamba dosa, dia budak dosa. Dosa itu punya sifat yang bahaya, yaitu mengikat, memperbudak. Makanya kalau ada orang bilang, saya bebas mabok, minum minuman keras. Saudara bukan bebas mabok, saudara diperbudak oleh minuman keras. Saya bebas mau ngerokok 1 hari 10 pak, terserah itu badan-badan saya. Orang yang ngerokok, orang yang narkoba atau minum obat-obatan terlarang, itu bukan bebas. Kita dibelenggukan, kita gak bisa lepas. Dan hal dosa-dosa yang lain yang kita lakukan, saudaraku, ketika kita melakukannya, kita gak bisa keluar. Makanya ada banyak orang yang bersaksi, gua udah bosan bikin dosa ini, tapi dia gak bisa keluar. Karena dosa punya sifat menjajah seseorang. Dosa punya sifat mengikat seseorang. Barang siapa berbuat dosa, dia menjadi budak dosa. Dan saudara dikuasai oleh iblis. Yesus datang kepada iblis. Dan Yesus berkata, aku mau semua kamu, termasuk saya. Oh gak bisa, kata iblis. Mereka semua punya saya, mereka semua bikin dosa. Yesus bilang, aku tebus mereka. Ini aku bawa. Aku bawa darahku. Aku tebus mereka. Jadi saudaraku, di atas kayu salib terjadi penebusan. Dan kita ditebus oleh kuasa darah Yesus. Di dalam ayat yang lain, Markus 10 ayat 45, perhatikan. Markus pasal 10 ayat 45 berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan, apa yang diberikan? Nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan di sini dari kata lutron. Lutron artinya ada harga yang dibayarkan. Jadi Yesus membayar, menebus dosa manusia dengan nyawanya sendiri. Alkitab berkata kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Alkitab berkata kita tidak ditebus dengan barang yang fana. Alkitab berkata kita ditebus dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus, dengan nyawanya sendiri. Yesus menebus kita. Nah, pemahaman ini penting karena apa? Karena kita harus tahu sekarang sebenarnya tubuh kita dan hidup kita milik siapa? Ada yang bilang gini, badan-badan gua, suka-suka gua. Tangan-tangan gua, suka-suka gua. Mau tonjok orang, gamparin orang, kaki-kaki gua. Mau bikin apa terserah. Tapi pada saat saudara ditebus dari dosa, dari kebinasaan, dari neraka, dari kuasa iblis, ditebus dengan darah Yesus, ditebus dengan nyawa Yesus. Saudara bebas dari kuasa dosa dan iblis. Sekarang pertanyaan saya, saudara milik siapa? Milik yang nebus. Siapa yang nebus kita? Yesus. Makanya kita gak bisa bilang, saya mau pelayanan suka-suka saya.
Ada yang bilang, udah bagus gua pelayanan. Pakai ditegor-tegor lagi. Karena ada banyak orang berpikir tubuhnya miliknya dia. Suka-suka saya. Tapi setiap orang yang mengerti bahwa hidup kita, tubuh kita, milik Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, maka kita akan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Maka kita akan melayani Tuhan dengan cara-cara yang terbaik. Karena apa? Aku ini hamba Tuhan. Banyak orang bilang tuh buat pendeta tuh yang begitu tuh. Kalau pendeta tuh hamba Tuhan. Itu apa tuh? Pendeta hamba Tuhan, setuju? Saudara siapa dong? Hamba setan? Bukan. Kalau gitu saudara siapa dong? Sama. Semua kita hamba Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita, tubuh kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita miliknya Yesus. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan.